Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan channel P3K Perawat. Pada video ini, kita akan memulai belajar lagi untuk mempersiapkan seleksi P3K khususnya perawat pada tahun 2025. Dan beberapa soal yang kita bahas nanti, ini adalah berdasarkan pengalaman yang saya dapatkan pada tahun kemarin seleksi P3K Perawat, dan tidak menutup kemungkinan dan jadi untuk semuanya tonton video ini sampai selesai, dan kami mendoakan bagi subscribe, like, komentar dan share lulus P3K Perawat. Langsung saja ke soal P3K Perawat. Soal nomor 1 P3K Perawat, seorang perempuan, 30 tahun, gravida 1, para 0, abortus 0, hamil 32 minggu, datang memeriksakan diri ke klinik Kia. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/70 mm hidrargyrum, frekuensi nadi 84 kali menit, frekuensi napas 20 kali menit, suhu 37,2 derajat Celcius, Leopold ditemukan massa lunak, kurang bundar dan kurang melenting di bagian fundus, terdapat bagian-bagian kecil janin di sisi kiri perut ibu, kepala sudah masuk pintu atas panggul. Selanjutnya, perawat melakukan pemeriksaan DJJ. Di manakah lokasi yang benar mendengarkan DJJ pada kasus tersebut? A. Kuadran kanan bawah. B. Kuadran kanan atas. C. Kuadran kiri bawah. D. Kuadran kiri atas. E. Di sekitar pusat. Jawaban A. Kuadran kanan bawah. Pembahasan. Lokasi yang tepat untuk mendengarkan denyut jantung janin adalah searah dengan letak punggung janin, searah jantung sehingga punstum maksimum pada kasus tersebut pada kuadran kanan, di bagian bawah karena janin sudah masuk pintu atas panggul. Soal nomor 2 P3K Perawat, seorang perempuan, 32 tahun, gravida 2, para 1 abortus 0, umur kehamilan 37 minggu, datang bersama suaminya ke puskesmas untuk pemeriksaan HENSI, mengeluh sesak bernapas, terutama tidur terlentang, habis aktivitas, hasil pemeriksaan. BB naik 10 kg dari sebelum hamil. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/70 mm hidrargyrum, frekuensi nadi 80 kali menit, frekuensi napas 24 kali menit. Perawat menjelaskan fisiologis gangguan yang dialami ibu. Apakah penjelasan yang tepat pada kasus tersebut? Kondisi normal karena janin banyak menggunakan oksigen. B. Bagian fundus sutri ibu mendorong diafragma ke atas. T. Reaksi terhadap kehamilan dan hormonnya. D. Kemungkinan ada komplikasi kehamilan. E. Ibu terlalu lelah karena pekerjaannya. Jawaban B. Bagian fundus sutri ibu mendorong diafragma ke atas. Pembahasan. Kondisi fisiologis akibat adanya kehamilan dapat menimbulkan ketidaknyamanan pada ibu hamil. Pada trimester 3 ibu akan merasakan agak sesak bernapas disebabkan karena pembesaran uterus akibat pembesaran massa janin yang mendorong diafragma ke atas, ekspansi dada tertahan yang berdampak timbulnya rasa sesak. Soal nomor 3 P3K Perawat, seorang perempuan, 38 tahun, para 2 abortus 0, nifas normal 1,5 jam yang lalu, di ruang persalinan, hasil pemeriksaan tekanan darah 100/70 mm hidrargyrum, frekuensi nadi 98 kali menit, frekuensi napas 22 kali menit, suhu 37 derajat Celcius, DFU setinggi sepusat, kontraksi terus keras, akral dingin, perdarahan terukur 500 ml. Apakah tindakan yang dilakukan perawat pada kasus tersebut? A. Pijat fundus. B. Beritahu dokter. C. Catat data pasien. D. Injeksi ergometrin. E. Posisi Trendelenburg. E. Posisi Trendelenburg. Pembahasan. Pada kasus tersebut telah terjadi perdarahan postpartum sejumlah 500 ml dengan tanda awal yang mengarah pada kondisi risiko hypovolemic shock yaitu penurunan TD 170 mm hidrargyrum dan akral dingin sehingga perlu diberikan posisi Trendelenburg yang bertujuan untuk meningkatkan aliran darah ke otak dan jantung. Tindakan selanjutnya untuk menangani hipovolemik adalah menggantikan cairan yang hilang, pasang infus dan mencari penyebab perdarahan. Kontraksi yang keras tanda dari tonus otot uterus yang baik, jadi kecurigaan perdarahan terjadi akibat adanya jaringan yang tertinggal.
adanya robekan jalan lahir atau kelainan pembekuan darah. Soal nomor 4 P3K perawat, seorang perempuan, 22 tahun, gravida 1 para 0, abortus 0, hamil 13 minggu, dirawat di rumah sakit dengan keluhan sering mual dan muntah, hasil pemeriksaan tekanan darah 110/70 mm hidrargyrum, frekuensi nadi 88 kali menit, frekuensi napas 18 kali menit, suhu 37,5 derajat Celcius, bibir kering dan turgor kulit kembali dalam 3 detik. Dokter memberikan advis pemasangan infus dextrose 5%. Perawat harus menggunakan prinsip non-maleficence pada saat pemasangan infus. Apa prinsip non-maleficence yang dimaksud perawat pada kasus tersebut? A. Melakukan pemasangan infus secara adil. B. Siap membantu pasien jika sewaktu-waktu dibutuhkan. C. Memasang secara steril dan hati-hati supaya pasien tidak kesakitan. D. Menjelaskan secara jujur bahwa belum terlalu sering tindakan ini. E. Menjanjikan kepada pasien terlebih dahulu sebelum memasukkan infus. Jawaban, C. Memasang secara steril dan hati-hati supaya pasien tidak kesakitan. Pembahasan. Perawat sedang memasang infus dengan prinsip steril dan hati-hati. Pertama, non-maleficence tindakan tidak merugikan orang lain, tidak menyakiti orang lain. 2. Justice keadilan. 3. Fidelity tepat janji. 4. Veracity jujur. 5. Beneficence tindakan membantu orang lain. 6. Non-maleficence tindakan tidak merugikan orang lain, tidak menyakiti orang lain dengan cara memasang secara steril dan hati-hati supaya pasien tidak kesakitan. Soal nomor 5 P3K perawat, seorang perempuan, 24 tahun, gravida 2 para 1 abortus 0 hamil 36 minggu, datang diantar oleh suami ke poliklinik kandungan. Hasil pemeriksaan tekanan 140/100 mm hidrargyrum, frekuensi nadi 94 kali menit, frekuensi napas 18 kali menit, suhu 37 derajat Celcius, pasien dengan keluhan pusing, mata agak kabur, kadang-kadang terasa tidak nyaman untuk berdiri. Apakah pemeriksaan fisik lain yang harus dilengkapi pada kasus tersebut? A. Edema. B. Pola buang air besar. C. Pola tidur. D. Postur tubuh. E. Pola istirahat. Jawaban A. Edema. Pembahasan. Kasus preeklamsi. 3 data. Tekanan darah tinggi. Edema. Proteinuren data fokus pada kasus di atas adalah umur kehamilan 36 minggu. Tekanan darah 140/100 mm hidrargyrum. Pusing. Mata agak kabur. Kadang terasa tidak nyaman untuk berdiri merupakan tanda dan gejala preeklamsia. Penderita preeklamsia mengalami resistensi pembuluh darah sehingga dimanifestasikan dengan tekanan darah yang tinggi. Akibat resistensi pembuluh darah, suplai darah ke seluruh organ menurun sehingga menurunkan kerja multiorgan yang manifestasikan oleh mata dengan pandangan menjadi kabur, otak dengan keluhan pusing, ginjal fungsinya menurun menyebabkan edema dan protein urin. Soal nomor 6 P3K perawat, seorang perempuan, 26 tahun, gravida 1 para 0 abortus 0 hamil 37 minggu diantar suami ke klinik dengan keluhan nyeri pada perut dan terasa panas. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80 mm hidrargyrum, frekuensi nadi 94 kali menit, frekuensi napas 18 kali menit, suhu 37 derajat Celcius, BF 34 cm, pasien dengan keluhan kadang mulut terasa asam, mudah lelah, dan perut terasa penuh. Apakah rencana tindakan yang tepat pada kasus tersebut? A. Ajarkan teknik distraksi. B. Posisikan pasien duduk bersandar. C. Sarankan pasien minum susu hangat. D. Beri biskuit cracker setiap keluhan muncul. E. Larang pasien langsung tidur sesudah makan. Jawaban E. Larang pasien langsung tidur sesudah makan. Pembahasan. Data fokus. Hamil 37 minggu, keluhan nyeri pada perut, terasa panas kadang mulut terasa asam mudah, lelah, perut terasa penuh, kondisi hamil trimester ketiga, kantong lambung mengecil karena penekanan oleh janin, esofagus sedikit bergeser, kantong lambung cepat penuh,
mudah terjadi regurgitasi, makanya terasa asam pada mulut. Jika habis makan pasien tidur, makanan dalam lambung yang mengecil akan naik ke saluran esofagus mengakibatkan regurgitasi atau refluks. Sekian dan terima kasih. Sukses solusi P3K Perawat. Jangan lupa subscribe, like, share dan komentar ya. Nanti ada episode selanjutnya.